Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Syahra Marani dengan NIM 3333240058 dari kelompok 10 tutorial penelitian operasional 1. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngasih video tutorial gimana caranya menyelesaikan suatu persoalan menggunakan metode analisis sensitivitas. Dan di sini juga aku akan menggunakan dua software. Yang pertama itu ada POM-QM dan yang kedua itu ada Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Di sini ada sebuah usaha, dia memproduksi 3 jenis barang. Yang pertama itu ada lemari pakaian kaca, lemari piring, dan jemuran lipat. Di sini lemari pakaian kaca kita pakai permisalan K, lemari piring pakai permisalan P, dan jemuran lipat itu kita pakai permisalan J. Setiap barang tersebut itu diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Nah, ketiga bagian ini adalah fungsi kendala yang kita pakai nantinya di model matematika. Untuk kapasitas masing-masing dari 3 proses tersebut, itu ada 70 jam untuk pengukuran, 50 jam untuk pemotongan, dan 90 jam untuk perakitan. Untuk menghasilkan 1 unit lemari pakaian kaca, itu dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Di sini untuk lemari pakaian kaca itu 3 jam untuk pengukuran, 2 jam untuk pemotongan, dan 1 jam untuk perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan 1 unit lemari piring itu dibutuhkan waktu 4 jam pengukuran, 1 jam pemotongan, dan 3 jam di bagian perakitan. Kita lihat di fungsi kendalanya. Di sini lemari piring itu kan pakai permisalan P. Nah, di sini kita tulis 4P, 1P, dan 3P. Terus untuk jenis barang yang terakhir yaitu jemuran lipat itu dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam pada bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Nah, untuk jemuran lipat dengan permisalan J itu kita pakai 2 jam untuk setiap proses. Jadi di sini kita tulis 2, dan 2. Nah, karena di dalam soal itu dia memiliki kapasitas, berarti di fungsi kendalanya itu kita tulis kurang dari atau sama dengan, karena perusahaan tersebut itu nggak bisa melebihi jam yang sudah tersedia. Berarti untuk pengukuran itu kapasitasnya adalah kurang dari 70, untuk pemotongan itu kapasitasnya adalah kurang dari 50, dan untuk perakitan itu kapasitasnya kurang dari 90. Nah, di sini kita udah ubah ke dalam bentuk baku. Karena untuk fungsi kendalanya itu kurang dari, makanya kita tambahin variabel slack yang dimana di sini ada S1, S2, dan S3. Dan untuk KPJ itu harus lebih dari 0. Ini adalah fungsi non negatif. Selanjutnya, keuntungan dari lemari pakaian kaca itu adalah sebesar $2, lemari piring adalah sebesar $4, dan jemuran lipat adalah sebesar $3. Nah, pada bagian ini kita taruh di fungsi tujuan atau maksimum. Karena di sini adalah keuntungan, makanya kita tulis di fungsi tujuannya itu adalah maksimum Z sama dengan 2K, yang dimana 2K itu adalah keuntungan dari lemari pakaian kaca, 4P itu adalah keuntungan dari lemari piring, dan 3J adalah keuntungan dari jemuran lipat. Di sini kita tambah variabel slack. Kita disuruh untuk membuat model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang kedua, berapa nilai shadow price dari ketiga produk. Yang ketiga, itu berapa solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran. Dan yang keempat, kita disuruh menentukan apabila proses pengerjaannya 3 jam untuk pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan, maka kita disuruh cari tahu perusahaan tersebut akan memproduksi berapa banyak ketika melakukan proses pengerjaan ini. Oke, untuk software yang pertama itu kita akan coba pakai menggunakan POM-QM. Nah, ini kita masuk ke POM-QM. Yang pertama kita pilih modul linear programming, dan kita buka file baru. Nah,
untuk number of constraint-nya itu kita pakai si pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Berarti number of constraint-nya itu adalah 3, dan untuk variabelnya kita pakai variabel yang ini K, P, dan J, berarti dia ada 3 juga. Nah, untuk objektifnya, karena kita disuruh nyari keuntungan, kita pilih yang maximize, terus kita ketik OK. Nah, ini constraint 1 sampai constraint 3 kita ubah dulu namanya jadi pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Dan untuk variabel X1, X2, X3 itu kita ubah jadi variabel K, P, dan J. Selanjutnya untuk maximize-nya kita masukin keuntungan per unit. Jadi di sini ada 2, 4, dan 3. Di sini kita tulis 2, 4, dan 3. Nah, untuk fungsi dari pengukuran itu kita masukin fungsi kendala yang di bagian pengukuran ini, yang dimana ada 3, 4, dan 2. Berarti kita masukin 3, 4, dan 2, angkanya kurang dari sama dengan 70. Selanjutnya kita masukin yang pemotongan, itu ada 2, 1, 2, kurang dari sama dengan 50. Dan untuk perakitan itu ada di 1, 3, 2, kurang dari sama dengan 90. Nah, habis itu kita langsung solve. Hasil solve-nya itu ada total yang harus diproduksi dari lemari piring itu adalah sebesar 6,67 atau sebesar 6 produk atau 7 produk. Sedangkan untuk jemuran lipat total yang harus diproduksi itu adalah 21 produk atau 22 produk. Dan untuk keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut itu adalah sebesar 91,67 dolar. Nah, untuk mencari tahu dengan menggunakan software Excel, kita harus lihat iterasi yang ada di form QM. Ada iterasi ketiga yang ada di form QM, itu kita copy, terus kita pindahin ke dalam Excel. Setelah di copy dan di paste ke dalam Excel, sesuai pertanyaannya, di sini kita akan mencari nilai shadow price dari ketiga produk. Di sini shadow price itu ada di pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Nah, untuk pengukuran ini kita pakai nilai dari ZJ di slide 1. Dan sama dengan klik aja, terus kita enter. Nah, untuk shadow price pemotongan itu kita pakai nilai ZJ di slide 2, berarti 0,67, dan untuk shadow price di perakitan itu kita pakai nilai ZJ di slide 3, berarti sama dengan 0. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga, itu kita disuruh cari solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam di bagian pengukuran. Nah, kita disuruh nyari nih change factornya apabila di bagian pengukuran ini ada penambahan 7 jam dan ada pengurangan waktu 7 jam. Di sini kita akan cari untuk penambahan waktu 7 jam terlebih dahulu. Nah, untuk solusi lamanya pakai quantity dari basic variable P, J, dan select 3. Di sini juga produknya aku pakai P, J, dan select 3. Ini sama dengan quantity dari P. Ini kita drag aja ke bawah karena udah otomatis. Untuk nilai perubahannya, di sini aku pakai nilai dari basic variable P, J, dan select 3 yang ada di kolom select 1. Yang dimana karena di sini adalah penambahan waktu 7 jam, oleh karena itu nilai dari select 1 ini masing-masing akan kita kali dengan 7. Berarti rumusnya perubahan sama dengan nilai yang ada di kolom select 1 itu dikali dengan penambahan waktunya, yaitu 7. Hasilnya 2,3331 untuk produk P. Ini kita drag aja ke bawah. Untuk solusi barunya, kita jumlahkan nilai solusi lama dengan masing-masing perubahannya. Berarti kita pakai rumus sum. Kita tarik, terus kita enter. Keuntungan baru itu rumusnya di iterasi 3 ini kita akan kali masing-masing dengan solusi barunya. Berarti sama dengan huruf 4
barunya itu adalah sebesar 97,5 dolar. Ya, untuk keuntungan lamanya itu kita tinggal copy dari basic variable ZC yang ada di kolom quantity sebesar 91,67. Perubahannya itu keuntungan baru dikurangin keuntungan lama sama dengan perubahannya itu adalah sebesar 5,83. Jadi apabila usaha tersebut melakukan penambahan waktu sebesar 7 jam pada proses pengukuran, maka usaha tersebut akan memperoleh keuntungan baru sebesar 97,5 dolar dengan keuntungan lamanya itu sebesar 91,67 dolar, dan diperoleh perubahan dari keuntungan baru dan keuntungan lama itu sebesar 5,83 dolar. Oke, selanjutnya kita akan cari apabila usaha tersebut melakukan pengurangan sebesar 7 jam pada proses pengukuran. Yang pertama kita masukin nilai solusi lamanya yang didapat dari quantity basic variable P, J, dan select 3. Ini kita drag aja ke bawah. Untuk perubahannya, karena di sini adalah pengurangan, oleh karena itu, kita kali dengan minus 7. Tadi kan di penambahan kita kali dengan 7. Nah, untuk di pengurangan ini kita kali dengan minus 7. Untuk nilai yang diambil itu juga sama. Di flag 1, kita kali dengan minus 7. Enter. Kita drag aja ke bawah. Nah, untuk solusi barunya kita sebelahkan solusi lama dengan perubahan. Untuk keuntungan baru, itu caranya sama seperti saat kita menghitung keuntungan baru di penambahan 7 jam, yaitu nilai dari iterasi 3 ini kita kali masing-masing dengan solusi barunya. Dan ini tinggal kita enter. Diperoleh keuntungan barunya itu adalah sebesar 58,54. Terus untuk keuntungan lamanya kita juga pakai yang quantity dari DC. Untuk perubahannya tinggal kita kurangin. Nah, untuk perubahannya itu adalah minus 5,83. Jadi apabila usaha tersebut melakukan pengurangan waktu 7 jam pada proses pengukuran, maka keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan mengurang sebesar 5,83. Tapi apabila usaha tersebut melakukan penambahan waktu sebesar 7 jam, maka keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut itu akan naik. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang keempat. Apabila perusahaan ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk H dengan harga jual sebesar 12 dolar dengan keuntungan sebesar 6 dolar per unit dan proses pengerjaannya itu sebesar 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan, maka apakah perusahaan tersebut harus memproduksi? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke persoalan yang keempat, di mana apabila perusahaan tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk dengan permisalan H dan dengan harga jual sebesar 12 dolar dan keuntungan itu 6 dolar per unit dengan proses pengerjaan itu 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan, maka apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Nah, nomor 4 ini itu termasuk ke dalam reduce cost karena perusahaan tersebut ingin membuat suatu produk baru yang dimana produk baru tersebut akan memberikan biaya tambahan untuk perusahaan tersebut atau untuk usaha tersebut. Di sini ada proses pengerjaannya itu 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Kita langsung masuk aja ke dalam metode reduce cost. Jumlah yang pertama di sini ada jumlah yang diperlukan, yang dimana pengukuran itu tadi adalah 3, pemotongan adalah 4, dan perakitan itu sebesar 1. Nah, untuk nilai per jamnya itu kita pakai nilai yang ada di nilai ZJ yang ada di slide 1, slide 2, dan slide 3. Kita sama dengan, terus kita untuk totalnya itu kita kali jumlah yang diperlukan dengan nilai per jamnya. Berarti di sini ada 3 dikali dengan 0,83
Untuk totalnya adalah sebesar 2,49, terus kita drag aja karena rumusnya sama. Nah, untuk total biayanya, di sini kita jumlahkan total dari pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Diperoleh total biayanya itu sebesar 5,17 dolar. Selanjutnya kita akan solve model matematika ini. Selanjutnya kita akan masuk ke solver. Di sini aku udah mindahin ada fungsi dari kendalanya, ada fungsi non negatifnya, dan juga ada fungsi maksimumnya. Pertama kita akan cari total dulu. Rumusnya itu sama dengan sum product. Terus kita masukin nilai array 1. Array 1-nya itu adalah fungsi kendalanya. Dan kita masukin array 2 atau solusi optimalnya. Terus kita kunci. Kita enter dan kita drag aja ke bawah karena rumusnya sama. Oke, selanjutnya kita ke solver. Nah, di sini set objective-nya itu kita masukin total dari keuntungan. Untuk by changing variable cell-nya kita masukin solusi optimal karena ini adalah yang mau kita cari. Untuk subject to the constraint-nya itu kita masukin, ini kita hapus dulu. Kita masukin total dan kapasitas. Ini karena simbolnya sama, kita satuin aja. Untuk constraint kita masukin nilai dari kapasitasnya. Untuk constraint yang kedua itu kita masukin yang simbolnya berbeda. Oke. Dan untuk select a solving methodnya kita pilih yang simplex LP. Kita solve aja. Nah, ini kita enter semuanya. Kita coba samain dengan POM-QM. Nah, di Excel ini memperoleh hasil yang sama dengan POM-QM, di mana untuk total yang harus diproduksi dari lemari pakaian kaca itu adalah 0, lemari piring adalah sekitar 6,6 atau 6 barang atau 7 barang, sedangkan untuk jemuran lipat itu adalah sebesar 21,6 atau sekitar 21 barang atau 22 barang. Dan untuk keuntungan maksimum yang diperoleh dari usaha tersebut itu sebesar 91,67 dolar sekian, yang dimana perhitungan ini adalah sama ketika kita menggunakan perhitungan dengan POM-QM. Oke, mungkin itu aja video tutorial yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.